Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Geostrategi Indonesia dalam Pluralisme Agama. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Tiara Purnamasari. Saya Nazala Fransa. Saya Zahra Anissa Putri Sipayung. Saya Silvia Aurelia Heriana. Saya Zahira Nisrina Setiadi. Di Indonesia, wujud nyata geostrategi adalah ketahanan nasional. Nah, geostrategi Indonesia itu memanfaatkan pluralisme agama sebagai kekuatan untuk menciptakan persatuan. Pluralisme ini menjadi identitas bangsa sekaligus tantangan dalam menjaga integrasi nasional. Nah, dalam konteks agama, harmoni dan juga toleransi, kelompok diperlukan agar konflik horizontal dapat diminimalkan. Dan juga lebih dari 260 juta penduduk yang menganut berbagai agama dan juga keyakinan, Indonesia menempatkan pluralisme agama sebagai salah satu pilar penting dalam membangun kerukunan sosial dan juga perdamaian antar umat beragam. Dalam konteks geostrategi juga, pluralisme agama di Indonesia memiliki dampak signifikan dalam menghadapi tantangan global seperti radikalisasi dan juga ketegangan antar agama. Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara memperkuat identitas agama mayoritas dan juga menghormati hak-hak kebebasan beragama dari kelompok minoritas. Selanjutnya ada penjelasan dari pluralisme agama. Pluralisme agama merupakan salah satu isu yang sangat penting di dunia saat ini. Sebagian besar negara atau masyarakat dihadapkan pada masalah yang hampir sama, di mana hubungan antar negara atau masyarakat menjadi kebutuhan yang sangat penting demi terciptanya stabilitas dalam masyarakat. Bila hubungan antar agama dapat dibangun dan dikembangkan dengan baik, akan menjadi potensi yang besar dan membangun bagi kemajuan negara. Sebaliknya, jika tidak, hal tersebut akan menimbulkan konflik yang sangat besar dalam masyarakat. Kesadaran dan pemahaman yang penting tentang pluralisme agama masih perlu dikembangkan, sebab beberapa konflik yang terjadi beberapa waktu lalu di Indonesia membuktikan bahwa hubungan antar agama di Indonesia masih belum sepenuhnya berjalan secara harmonis. Oleh sebab itu, semua agama mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mengembangkan pemikiran yang benar sehubungan dengan pluralisme. Selanjutnya ada trilogi kerukunan umat beragama. Kerukunan hidup umat beragama merupakan sebuah kondisi yang harus dijalankan setiap pemeluk agama sehingga dapat hidup secara berdampingan tanpa mengurangi hal-hal dasar. Namun kewajiban agamanya di sini juga harus ditekankan agar jangan dijadikan prinsip menjadi non-prinsip dan non-prinsip menjadi prinsip. Lalu terdapat 3 pilar utama yang sering disebut dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Yang pertama ada toleransi. Toleransi di sini mengacu pada sikap saling menghormati dan menerima perbedaan, baik itu dalam keyakinan, praktik ibadah, maupun budaya. Masyarakat yang toleran tidak memaksakan satu agama atau keyakinan atau pandangan tertentu kepada orang lain dan memberikan ruang bagi berbagai keyakinan untuk berkembang secara damai. Yang kedua ada dialog antar agama. Hal ini penting untuk mempererat hubungan antar umat beragama melalui diskusi dan komunikasi yang konstruktif. Perbedaan ini bisa dipahami dengan lebih baik dan juga dapat mengurangi prasangka serta meningkatkan pengertian dan kerjasama di antara pemeluk agama yang berbeda. Yang ketiga ada kerjasama sosial. Tindakan konkret yang dilakukan oleh umat beragama untuk bekerja bersama dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kemanusiaan, atau kesejahteraan masyarakat. Meskipun berbeda keyakinan, kerjasama ini dapat memperkuat rasa persatuan dan memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan bersama. Selanjutnya itu ada geostrategi Indonesia dalam menghadapi pluralisme agama. Ada beberapa strategi. Yang pertama itu adalah penguatan Pancasila sebagai dasar negara, khususnya pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Maha Esa yang mengedepankan kebebasan beragama. Selanjutnya, Pancasila juga mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati dan menghargai sesama agama lain meskipun adanya perbedaan, tapi kita tuh harus tetap hidup saling berdampingan. Yang kedua adalah pendidikan multireligius dan juga toleransi.
yaitu mengintegritaskan Pancasila tentang keberagaman agama dan nilai-nilai toleransi dalam kurikulum sejak dini. Selanjutnya itu adalah memberikan pemahaman kepada generasi muda untuk tahu gitu pentingnya hidup saling menghargai, menghormati meskipun berbeda agama, perbedaan keyakinan. Selanjutnya yang ketiga adalah penyelesaian konflik berbasis agama secara damai, yaitu mengedepankan pendekatan mediasi dalam menyelesaikan konflik yang berbasis agama. Selanjutnya itu adalah bisa dengan cara membentuk lembaga-lembaga atau bisa juga komite yang bisa menanggulangi masalah diskriminasi agama dengan cara yang damai dan juga konstruktif. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi pluralisme agama merupakan isu penting yang harus diperhatikan oleh setiap negara termasuk Indonesia yang kaya akan keragaman agama dan budaya. Hubungan yang harmonis antara umat beragama sangat diperlukan untuk menciptakan stabilitas dan kemajuan sosial. Meskipun demikian, pemahaman dan kesadaran tentang pluralisme agama masih perlu ditingkatkan, mengingat beberapa konflik yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa hubungan antar agama belum sepenuhnya harmonis. Dalam membangun kerukunan antar umat beragama, ada 3 pilar utama yang harus dijaga. Yang pertama yaitu ada toleransi, ada dialog antar agama, dan kerjasama sosial. Nah, ketiga pilar ini akan memperkuat hubungan antar umat beragama dan mendorong terciptanya perdamaian di tengah perbedaan. Strategi Indonesia yang memanfaatkan pluralisme agama sebagai kekuatan dapat diterapkan melalui penguatan Pancasila sebagai dasar negara, pendidikan multireligius dan toleransi, serta penyelesaian konflik berbasis agama secara damai. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat terus menjaga kerukunan umat beragama dan menjadi contoh negara yang berhasil mengelola keberagaman secara damai dan produktif. Sekian hasil presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.